pembelajaran kita hari ini itu apa aja. Itu yang pertama ada mengidentifikasi karakteristik perusahaan jasa, lalu ada menjelaskan tahap proses pencatatan akuntansi pada perusahaan jasa, yang terakhir ada mendeskripsikan pengertian dan fungsi jurnal umum. Oke, kita lanjut ke materi yang pertama adalah pengertian perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang memberikan layanan di bidang jasa. Jadi yang dijual di sini adalah keahlian tertentu. Siapa yang sini pernah naik Grab? Saya, Bu. Oke, semua pasti pernah ya naik Grab, pulang kampung naik travel, ada yang naik pesawat juga. Nah, itu merupakan kegiatan jasa yang ada dengan kita sehari-hari. Nggak usah jauh-jauh deh, tukang bengkel, tukang fotokopi di kantin kita, itu merupakan salah satu pelayanan jasa yang mereka berikan kepada kita, sehingga kita bisa merasakan manfaatnya. Selanjutnya ada ciri-ciri perusahaan jasa. Nah, perusahaan jasa ini memiliki ciri-ciri di mana pendapatan dari perusahaan jasa ini adalah penjualan jasanya. Jasa ini tidak berbau, tidak berbentuk, dan tidak berfisik. Dia hanya bisa kita rasakan manfaatnya saja. Lanjut, ada karakteristik perusahaan jasa. Ini seperti yang bilang tadi, dia tidak berwujud dan dia berubah-ubah. Jadi setiap orang punya keterampilan masing-masing di bidangnya. Seperti tukang jahit, dia tidak punya keterampilan di bidang bengkel. Tukang bengkel, dia juga tidak punya keterampilan di bidang menjahit. Selanjutnya, dia tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat disimpan. Tidak dapat disimpan di sini, maksudnya jasa itu tidak bisa dia tuh disimpan di dalam kulkas, di dalam lemari, atau di freezer, karena dia bukan barang. Gitu. Baik, ini ada ruang lingkup perusahaan jasa. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, kalau ruang lingkup perusahaan jasa, contohnya itu ada Grab, travel, tukang di bagian pesawat, nah lalu ada salon, ada penjahit, dan masih banyak lagi pelayanan-pelayanan jasa yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi judul awal kita tadi adalah siklus akuntansi perusahaan jasa. Apa sih siklus itu? Ibu mau satu orang aja kasih tahu Ibu dan teman-teman lainnya apa itu siklus akuntansi. Siapa yang mau baca? Silakan Farah. Siklus akuntansi adalah proses pencatatan transaksi keuangan yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan suatu perusahaan. Secara sederhana, siklus akuntansi meliputi transaksi, pencatatan, penggolongan, pemilihan syarat, dan pelaporan. Cukup Farah. Terima kasih ya Farah. Membantu Ibu. Oke, itu secara sederhana. Sedangkan secara lebih lengkapnya, siklus akuntansi itu terbagi dari 3 tahap. Yang pertama ada tahap pencatatan dan penggolongan, di mana kegiatannya dari awal kita mengumpulkan transaksi, lalu transaksi tersebut kita catat ke dalam jurnal, lalu jurnal tersebut dipindahkan ke dalam buku besar. Tahap yang kedua itu ada tahap pengikuti saran. Di sini kegiatan kita adalah yang pertama menyusun neraca saldo, lalu membuat jurnal penyelesaian, membuat membuat worksheet atau kertas kerja atau biasa disebut dengan neraca lajur, lalu membuat jurnal penutup dan menyusun neraca saldo setelah penutupan. Yang terakhir ada tahap pelaporan. Di dalam akuntansi ada 4 pelaporan yang disusun setelah kita membuat neraca lajur. Yang pertama ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, dan laporan arus kas. Nah, ini sudah masuk pada aturan
untuk mencatat transaksi keuangan yang mengakibatkan perubahan pada akun-akun besar tadi seperti aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, beban, dan prai. Lanjut, ada klasifikasi akun. Di dalam akuntansi, klasifikasi akun dibagi menjadi 3. Yang pertama ada real akun, yang kedua ada nominal akun, yang ketiga ada mixed akun. Real akun ini di dalamnya disajikan akun-akun harta, utang, dan modal. Dan akun real ini dimasukkan ke dalam laporan neraca. Sedangkan akun nominal atau akun sementara ini adalah akun-akun yang disajikan di dalam laporan laba rugi. Akunnya yaitu akun pendapatan dan akun beban. Lanjut, ada penggolongan akun. Nah, penggolongan akun di sini ada aset. Aset itu adalah kelompok akunnya. Lalu ada golongan akunnya yaitu aset lancar. Lalu ada jenis akunnya yaitu kas, surat berharga, piutang, wesel, dan piutang usaha, dan lain sebagainya. Lanjut, ada pemberian nomor kode. Nah, dalam akuntansi, kode akun itu sangat diperlukan supaya kita tidak capek mencari mana akunnya, mana akun kas, mana akun piutang, seperti itu. Jadi setiap akun-akun ini dibedakan dengan kode. Jadi hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita membuat kode adalah yang pertama, kode akun dibuat secara sederhana dan mudah dimengerti. Lalu kode akun ini dalam penggunaannya harus konsisten. Dia tidak boleh berubah-ubah. Hari ini kodenya 1, besok kodenya 2, besok kodenya 3, itu tidak boleh. Jadi kalau misal hari ini 1 sampai seterusnya akan 1. Selanjutnya, jika ada penambahan akun baru, usahakan jangan mengubah kode yang sudah ada. Nah, macam-macam kode. Di dalam akuntansi ada bermacam-macam kode akun. Yang pertama ada sistem numerial. Di sini bisa ada kode nomor berurutan, kode kelompok, dan kode blok. Lalu ada sistem desimal, sistem mnemonik, dan sistem alfanumerik. Nah, setelah kita tadi pelajari seluruh materi, kita masuk lagi bagian jurnalnya. Nah, kita siapkan buku jurnal atau buku harian. Kan tadi ada transaksi nih, transaksi tersebut kita tulis ke dalam jurnal. Jurnal itu apa sih? Nah, jurnal itu berasal dari bahasa Prancis, yaitu jurnal, yang berarti buku harian. Jurnal ini merupakan catatan pertama setelah adanya bukti transaksi. Baik, ini ada jurnal yang dibuat setiap kali ada transaksi. Itu ada 2 jurnal, jurnal umum dan jurnal khusus. Hari ini kita membahas tentang jurnal umum. Ibu mau, Linda, tolong kasih tahu ibu dan teman-teman apa sih itu jurnal umum? Jurnal umum adalah formulir khusus yang dipakai untuk mencatat setiap bukti catatan transaksi berupa penerbitan dan pengkreditan secara kronologis beserta penjelasan-penjelasan yang diperlukan dari transaksi-transaksi tersebut. Jurnal umum dibuat setiap hari selama ada transaksi keuangan dalam perusahaan. Nah, terima kasih ya Linda. Nah, jurnal umum ini harus dicatat secara kronologis. Apa sih maksudnya? Maksudnya dia itu catat per tanggal. Dimana misalnya hari ini tanggal 1 ada kejadian hari ini, nah dicatat. Jangan nanti tanggal 1 dicatatnya di tanggal 5, yang tanggal 5 dicatat tanggal 10. Itu tidak boleh. Dia harus kronologis sesuai dengan kejadian, sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Lanjut, ada fungsi jurnal umum. Nah, fungsi jurnal umum itu ada 5. Yang pertama ada fungsi historis, fungsi pencatatan, fungsi analisis, fungsi instruksi, dan fungsi informatif. Nah, ini ada bentuk jurnal. Nah, ini bentuk jurnalnya. Bisa dilihat ya. Itu ada kolom tanggal, ada nomor bukti, ada kolom keterangan, ada kolom ref, ada akun debit dan akun kredit. Jadi di kolom tanggal itu yang ada huruf A itu diisi dengan bulan transaksi dan tahun, B-nya itu diisi dengan tanggal transaksi, lalu ada C diisi dengan nomor surat, itu bisa dengan nomor cek, nomor faktur. Nah, lalu yang D ada keterangan. Ini keterangan akunnya, keterangan daripada kejadian tersebut. Seperti akun tadi itu kita masukkan ke dalam jurnal sebagai keterangan untuk kita membuat jurnal. Nah, ini ada contoh jurnal umum. Nah, di sini pada tanggal 2 Februari 2011, Nyonya Ani membeli perlengkapan jarum, benang, dan lain-lain untuk usaha jahitnya sebesar 500.000. Jurnal yang dibuat oleh Nyonya Ani adalah sebagai berikut.
kita. Curiga itu ranking 1 semuanya kalian. Udah selesai? Belum? Sampai kelompok mana yang udah selesai? Saya Bu, kelompok 1 cepat banget selesainya, BF pinter-pinternya anak-anaknya. Baik, ada yang sudah selesai? Belum ya. Cepat ya, waktunya sudah mau habis. Capek. Memang kondusif. Kalau yang udah selesai, ngomongnya dikecilkan sedikit. Biar temannya nggak terganggu. Udah? Sudah selesai? Udah Bu. Udah nggak apa? Udah. Yang udah ketua kelompoknya maju ke depan. Farah, Ejinda, sama Melinda kan ketua kelompoknya. Ketua kelompok silakan maju ke depan. Udah nggak apa-apa. Langsung maju ke depan. Silakan. Jadi mana kelompok 1? Kelompok 2 di sini. Kelompok 3 gitu. Coba kelompok 1 dibacakan transaksi yang pertama. Pada tanggal 2 Oktober 2010, Tuan Andi sebagai pemilik melakukan investasi berupa uang tunai ke kas perusahaan sebesar 14.500.000. Jadi jurnalnya itu kas pada modal Andi sebesar 14.500.000. Oke, betul ya jawaban dari kelompok 1. Benar, jurnalnya itu ketika seseorang membuka perusahaan lalu dia menginvestasikan uangnya ke dalam perusahaan tersebut sebagai modal, maka kasnya itu adalah kelompok akun harta, di mana kalau bertambah disebut debit, dan modal itu ketika dia bertambah disebut kredit. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 silakan baca transaksi selanjutnya. Bayar iklan secara tunai sebesar 3 juta. Yang juga 500. Jumlahnya berbalikan pada debit dan kas pada kredit. Sebesar 3.600.000. Oke, benar ya. Jurnalnya ketika kita mengeluarkan biaya untuk perusahaan, maka kas kita akan berkurang. Seperti Ibu katakan tadi, di dalam perusahaan uang itu disebut dengan kas. Oke, jadi benar ya jawaban kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 silahkan. Baik, tanggal 27 Oktober 2010 dibayar gaji pegawai itu 1 juta dan beban listrik dan airnya sebesar 500.000. Jadi transaksi jurnal umumnya beban gaji itu di kolom debit 1 juta, beban listrik dan air di kolom debit juga 500.000 dan kasnya di sebelah sisi kredit 1.500.000. Oke, benar juga ya jawabannya dari kelompok 3. Ini anak-anak ibu keren nih. Tepuk tangan untuk ketiga kelompok. Oke, silakan kembali. Terima kasih. Oke, ini ibu rasa kalian sudah paham ya dengan jurnal umum. Tapi kalau kita
dengan tasnim.